Dulu, hidupku buruk. Maksudku benar-benar hancur. Aku bangun setiap pagi dengan rasa sesal yang begitu berat. Kerjaan? Tidak tetap. Hubungan? Hancur semua. Aku kehilangan kepercayaan dari orang-orang, bahkan dari diriku sendiri. Aku sering berpikir, andai saja aku bisa mengulang semuanya dari awal. Andai saja aku bisa memperbaiki satu hal saja. Dan, entah bagaimana malam itu, aku bisa. Malam itu aku pulang dalam keadaan mabuk, seperti biasa. Tapi ada satu benda yang aku temukan di jalan, sebuah jam saku antik, tergeletak begitu saja di bangku taman. Logikanya, aku hanya harus mengabaikannya. Tapi entah kenapa, aku mengambilnya. Dan saat aku membukanya, dunia berputar. Seperti dalam film. Langit jadi aneh, udara membeku, dan aku terjatuh. Waktu aku bangun, aku tidak lagi berada di apartemenku. Aku berada di halaman rumah masa kecilku. Bau tanah, suara jangkrik, pohon mangga di belakang, semuanya persis seperti dulu. Aku panik, bingung, tapi kemudian kulihat dia. Maksudku, aku. Aku kecil, usia sekitar 9 tahun. Dia menatapku. Om siapa? Dan aku bilang, aku teman dari masa depan. Aku hanya ingin ngobrol. Aku tidak tahu kenapa dia percaya begitu saja, tapi mungkin karena dia adalah aku, dan aku tahu aku waktu kecil terlalu banyak berhayal untuk bisa curiga. Kami ngobrol lama. Aku tidak menceramahi dia, tidak menyuruh dia belajar keras atau menjauhi orang-orang tertentu. Aku hanya cerita tentang betapa mudahnya memilih jalan yang salah, dan betapa berharganya melakukan kebaikan, sekecil apapun. Aku cerita betapa satu keputusan bisa mengubah seluruh hidup. Aku katakan padanya, kalau kamu tidak bisa jadi hebat, setidaknya jadilah baik. Dunia sudah cukup keras tanpa kita ikut menyakitinya. Sebelum aku pergi, dia memelukku. Terima kasih, Om, katanya. Lalu semuanya jadi gelap. Saat aku bangun, aku masih di apartemenku. Tapi, ada yang berbeda. Apartemennya bersih. Ada sertifikat penghargaan tergantung di dinding. Laptop kerja menyala di meja. Aku bingung. Kubuka lemari, pakaian rapi. Lalu kulihat pantulan diriku di cermin. Masih aku, tapi wajahnya tidak selelah dulu. Seperti seseorang yang tahu arah hidupnya. Dan yang paling mengejutkan, ada pesan tertulis di meja. Tulisan tangan anak kecil, yang sudah dewasa. Terima kasih sudah datang. Aku dengarkan semuanya. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak kembali ke masa lalu